ఆగు. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. It's IT The 2N Case 2022 merupakan film thriller kriminal berbahasa Telugu India yang diperankan oleh Adi Vises sebagai Krishna Dev alias Kedi. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film terlihat Ram Prasad, seorang pengrajin kayu yang baru pulang belanja sayur. Jansi terkejut. Bukankah seharusnya suaminya itu ditugaskan ke Hyderabad? Ram bilang ditunda sampai minggu depan. Ternyata Jansi diam-diam menyembunyikan selingkuhannya di dalam lemari kamar. Ram merasa kecewa. Bisa-bisanya Jansi mengkhianatinya. Dia bekerja keras agar Jansi hidup layak. Namun Jansi membalasnya dengan sangat kejam. Keesokan harinya Ram ditangkap polisi karena Jansi memfitnah Ram telah melakukan KDRT terhadapnya. Lengkap sudah penderitaan yang Ram Prasad alami. Kini beberapa hari setelah terbebas dari hukuman penjara, masyarakat tetap menganggapnya sebagai sampah. Bahkan bos Ram memecatnya karena reputasi Ram sangat buruk di masyarakat. Namun Ram harus tetap bekerja meskipun suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Dia juga menyempatkan diri membuatkan sebuah rumah pohon kecil untuk anaknya di halaman rumah. Scene lalu beralih beberapa tahun di Visakhapatnam. Terlihat Krishna Dev alias Inspektur Kedi yang tengah memeriksa sebuah kasus pembunuhan. Anak buahnya melapor belum menemukan petunjuk apapun, hanya menemukan identitas korban yang bernama Arun. Melalui ponsel dan sidik jari korban, Kedi menelpon saudara korban untuk memberitahukan pembunuhan ini dan memintanya segera datang ke lokasi. Tiba-tiba saudara Arun datang menangisi keadaan Arun. Dia meminta kepolisian segera menangkap pelakunya. Namun Kedi heran, dari mana Krishna tahu lokasi ini? Padahal Kedi tak memberitahunya sama sekali. Kedi segera memanggil Sarda, tim forensik, untuk memeriksa keterlibatan Krishna dan dia terbukti terlibat dalam pembunuhan adiknya. Krishna pun ditangkap. One question from TV5. Sedangkan media sangat kagum dengan Kedi yang bisa menangkap penjahat tanpa harus bersusah payah. Cerita berlanjut di kantor Komisioner Andhra Pradesh. Kedi memerintahkan bawahannya memberikan semua informasi tentang ADGP yang baru selama 2 hari. Karena Kedi mencurigainya, tak lama seorang wanita bernama Varsha datang setelah ditugaskan menjadi bawahan Kedi oleh atasan mereka. Kedi bilang hanya ada satu kasus yang belum terpecahkan olehnya, yakni perilaku manipulatif Varsha. Jadi Kedi menyuruh Varsha tak mengganggunya. Kalau wanita cantik ini bernama Arya, kekasih Kedi yang ikut dalam organisasi kesejahteraan wanita. లేట్ వచ్చినందుకు సారీ చెప్పాలా Kedi mengajaknya dinner dan melamarnya sebagai istri. Kedi ingin selalu ada bersama Arya dan menjadi ayah dari anak-anak mereka. Arya tentu akan memikirkannya. ఆలోచిస్తా. మా సారీ మా పొద్దున ఫోన్ ఎత్తలేకపోయినా వాస్ బిజీ విత్ వర్క్ Dan setelah dipikir-pikir, Arya akhirnya setuju dan tiba-tiba membawa barang-barangnya untuk tinggal bersama Kedi. Pada akhirnya kehidupan Kedi lebih berwarna karena Arya. కాలం పరుగుల్నే రీతివే వెతికే నువ్వు చేరితివే. Namun beberapa hari kemudian, Ibu Arya datang memarahi Kedi yang tanpa seizinnya mengajak tinggal bersama Arya satu rumah. Kedi berjanji akan segera menikahi Arya. నాకు పెళ్లితో ప్రాబ్లం లేదా Lalu Abi, rekan kerja Kedi yang ada di Hyderabad, menelpon dan memintanya segera datang ke kantornya karena hal yang mendesak. Sesampainya di kantor Kedi mengabaikan laporan Varsha tentang DSP Nageswara Rao dan segera mendekati Abi. Abi membutuhkan bantuan. Dia menemukan ponsel pelaku utama dalam kasus yang ditanganinya, namun tak mengerti cara menyelidikinya. Namun Kedi harus segera pergi ke Social All Day Bar. రే ముందు లోపలికి వెళ్ళి విడరా, తర్వాత మాట్లాడదాం. శ్రద్ధ పంచాయతీ ఏంటి Setelah masuk untuk penyelidikan, Kedi terkejut. Ini adalah kasus mutilasi staf bar bernama Sanjana. Kedi melihat ada luka gigitan di leher korban. Terdapat stempel di tangan korban yang bukan berasal dari bar ini dan jejak sepatu pelaku. Sayangnya CCTV pun sudah dimanipulasi oleh pelaku. Kade lalu bertanya kepada pemilik bar, juga Ramesh, karyawan yang 1 tahun lebih lama dari Sanjana. Namun mereka berdua terlihat tak mencurigakan sama sekali.
Saat pulang, Arya menasihati Kedi. Meskipun belum menemukan pelaku, namun Kedi tak boleh emosional. Kedi butuh jatah untuk meredam emosinya. Tapi ternyata Ibu Arya memutuskan untuk tinggal bersama mereka berdua. Keesokan harinya, tim forensik mengungkap bahwa potongan tubuh di Social Bar tidak hanya milik Sanjana. Tangan, tungkai, dan batang tubuh milik wanita yang berbeda yang kira-kira berusia sekitar 25-35 tahun. Dan pintarnya, pelaku menghapus garis waktu pembunuhan. Herannya tak ada tanda-tanda pendiru paksaan di semua korban wanita. Tapi setelah menganalisis pola gigitan di leher Sanjana, pelaku dipastikan memiliki 2 gigi ekstra di gigi depan. Namun tak ditemukan bekas DNA maupun sidik jari apapun di sana. Sarda merasa ini adalah pembunuhan berantai yang sangat sulit dibongkar. Sebagai kapten kasus, Kedi membagi penyelidikan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah Sanjana, setelah itu ketiga perempuan lainnya. మనం తెలుసుకోవాలి. Pergilah mereka bertiga ke rumah Rachita, rekan kerja yang satu kos dengan mendiang Sanjana. Di tengah Rachita diwawancarai, Kade berkeliling kosnya, చివరి కాదు సార్ namun tak menemukan bukti apapun. బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనుకుంటా. Mereka lanjut pergi ke desa asal Sanjana di Tika Vani Pelem. Bertemu dengan orang tua Sanjana untuk menanyakan apakah Sanjana memiliki musuh ataupun orang yang sering menguntitnya. Ayahnya bilang tak pernah ada sama sekali. Dia meminta Kedi segera menemukan potongan tubuh Sanjana secara utuh agar keluarga bisa memberikan pemakaman yang layak. Namun saat masuk rumah, Kedi malah menemukan foto masa kecil Sanjana dan terdapat seorang anak yang memiliki gigi ekstra mencurigakan. Namanya Raga Fadu dan sekarang bekerja di kota Faizak. Kedi segera menugaskan Abi menemui Raga Fadu di Faizak karena sangat cocok dengan profil pelaku. Namun sampai Kedi datang, Ragafa belum juga pulang, jadi mereka pun masuk ke dalam. Kedi berhasil menemukan sepatu Fila size 9, sama dengan jejak sepatu di TKP kala itu. Abi dan Farsha segera ke forensik, sedangkan Kedi akan menjemput Ragafa. Namun saat Kedi berhasil menemukan Ragafa, ayah menelpon memberitahunya bahwa polisi akan datang menangkapnya, sehingga Ragafa pun segera kabur. Adegan kejar-kejaran terjadi. Ragafa sempat meminta bantuan kawannya, namun Kedi berhasil mengatasi mereka. Dan singkat cerita, Ragafa akhirnya tertangkap juga. Di ruang interogasi, Kedi bertanya kenapa Ragafa lari. Ragafa bilang harus menemui pengacaranya dulu. Saat Kedi bertanya kenapa membunuh Sanjana dan 3 wanita lainnya, Ragafa malah kebingungan karena saat kejadian Ragafa berada di kaki nada. Namun tim forensik berhasil membuktikan bahwa sepatu Ragafa sangat cocok dengan jejak kaki di TKP. Meski sudah menemukan pelakunya, namun mereka masih belum berhasil mengidentifikasi 3 korban wanita lainnya. Saat pulang ke rumah, Arya memberikan Kedi kejutan. Dia tengah mengandung anak, namun Arya menyuruh Kedi memberi kabar bahagia itu pada Ibu Arya. Saat makan bersama, Kedi mengambil kesempatan itu. Ibu tak syok sama sekali dan akan segera mengatur pernikahan mereka. Namun tak lama anak buah Kedi datang memberikan hasil forensik ponsel yang kemarin Abi temukan. Abi lalu menghubungi atasannya. Abi memberitahu bahwa Viswa terbukti telah membunuh polisi Vikram. Atasan menyuruh Abi menyembunyikan informasi ini untuk sementara waktu dan segera meninggalkan Hyderabad. Keesokan harinya, Kedi mendapat apresiasi setelah keberhasilannya mengungkap pembunuh Sanjana. Namun Kedi merasa ini berlebihan karena 3 korban wanita yang lain belum berhasil diungkap. Namun Nageswara memerintahkan Kedi mengalihkan 3 korban wanita itu kepada Departemen Hukum dan Ketertiban saja. Tapi Kedi ingin menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya. Keesokan harinya adalah sidang untuk Ragafa dalam kasus pembunuhan Sanjana. Namun Ragafa enggan memberitahu alasannya membunuh Sanjana. Dan pengunjuk rasa menuntut hukuman mati untuk Ragafa. Namun Kedi mendapat pemberitahuan dari anonim yang meragukan apakah Ragafa benar-benar membunuh Sanjana karena saat itu Ragafa benar-benar ada di wilayah Kakinada. Kedi segera menyuruh Farsha menemaninya ke Kakinada untuk memastikan kebenarannya. Dan setelah menemui pengunggah video, Ragafa terbukti ada di Kakinada saat kejadian pembunuhan. Kedi segera menelpon Inspektur Ranjit.
memintanya memberikan jadwal bertemu Raghav malam ini juga. Tapi kata Ranjit, beberapa waktu yang lalu DCP telah memerintahkan 3 petugas untuk membawanya pergi, dan Ranjit tak tahu kemana. KD menelpon DSP-nya untuk protes, namun DSP hanya disuruh DCP. KD menegaskan bahwa dia telah menemukan bukti Raghav tak bersalah karena saat kejadian, dia benar-benar ada di kaki Nada. DSP menyuruh KD tutup mulut, namun KD sudah mematikan panggilannya. KD mencoba menghubungi DCP, tapi DCP menolak. Dia sedang rapat dengan menteri. KD bahkan tak bisa menghubungi Raghav karena sepertinya Raghav sedang di situasi yang sangat buruk. Boleh. Sehingga KD menelpon reporter Murali dan meminta bantuan darinya untuk segera menyiarkan di televisi mengenai DCP yang menyuruh 3 anak buahnya mengeksekusi Raghav secara diam-diam. Menteri dan DCP panik sehingga mereka segera menghubungi anak buahnya untuk tak membunuh Raghav. Lalu Ranjit mengabari Raghav telah kembali dan polisi tak jadi mengeksekusinya. Sedangkan Varsha mengabari KD alasan kenapa Raghav tak memberitahu mereka kenapa dia ada di kaki Nada. Saat itu dia menikahi kekasihnya. Raghav tak ingin melibatkan istrinya itu dalam kesusahan, makanya Raghav memilih diam. Namun saat Ranjit mengantar KD bertemu Raghav di penjara, Ranjit terkejut mendapati Raghav mengakhiri hidupnya. Mengetahui kabar kematian Raghav, masyarakat bersorak ria. Bahkan para netizen mendukung aksi polisi yang berhasil mengakhiri hidup Raghav. Di sisi lain, KD mendapat sebuah petunjuk berupa foto Rachita. KD segera memastikan keamanan Rachita dan dia akan segera datang. Tak lama, KD benar-benar datang. Dia mencari-cari barangkali ada orang jahil di sana. KD menjelaskan nyawa Rachita kini terancam karena Raghav bukan pembunuh asli Sanjana dan 3 lainnya. Dan saat KD kembali ke mobil, dia kembali mendapat petunjuk bahwa kekasihnya sendiri pun menjadi target selanjutnya. KD segera pulang, dia sangat panik. Arya! Tapi untungnya Arya masih baik-baik saja. Hei, Jakarta. KD semakin stres menghadapi banyak tekanan, apalagi dia menyadari rumahnya pun telah disadap pelaku. Hidup KD jadi was-was. Dia terus memikirkan keselamatan Arya dan anak yang ada di kandungannya. Bahkan keesokan harinya, KD menugaskan beberapa polisi untuk selalu berjaga-jaga di rumahnya, memastikan keamanan Arya. KD lalu meminta DSP-nya untuk melakukan jumpa pers soal kasus Sanjana. Tapi DSP enggan meneruskan kasus ini. Orang-orang sudah terlanjur mempercayai polisi. Jika mereka mengungkap kebenarannya, masyarakat akan meludahi mereka. KD malah mengajak DSP berdebat. Sampai DSP sendiri menyuruhnya keluar. Di luar, Sarda yakin sepatu itu benar-benar milik Raghav. Tapi KD menyimpulkan, itu berarti Raghav sudah dijebak. Pembunuhnya mungkin tahu Raghav memiliki gingsul dan menandainya dengan benda tajam. కానీ వాళ్ళ దగ్గర కస్టమర్ డీటెయిల్స్ కానీ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కానీ పక్కబాబుకి వెళ్ళిపోతారని టెన్షన్ లో నేను Saat mereka pergi ke pub, mereka tak bisa masuk karena tak memiliki stempel. Sedangkan stempel itu dibuat sesuai dengan tanggal masuknya. Jadi mereka kembali ke departemen forensik dan melihat tanggal di cap tangan itu, yakni tanggal 16 Juni 2019, MYZ Uno. Namun CCTV di tanggal itu sudah tidak ada. Pada akhirnya, Varsha menemukan identitas tangan yang dimutilasi, yakni milik gadis bernama Tanya, tinggal di Wiltar, Faizak. Dan sebelum hilang, dia bekerja di klinik kecantikan. KD segera melakukan jumpa pers dan memberitahu media tentang Tanya. Kini masih ada 2 wanita lagi yang harus dia ungkap identitasnya. Tak lama Arya menelpon KD setelah dia menonton pers di TV. Arya mengaku mengenal Tanya karena Tanya sering hadir di seminar kesetaraan gender yang dia buat. Dia juga anggota Asosiasi Kesejahteraan Wanita, dan Arya sedang ada di gedung seminar kesejahteraan wanita. KD segera menyusul istrinya untuk mencari tahu informasi tentang Tanya. Puja dulu adalah presiden asosiasi, namun Puja sudah terbunuh baru-baru ini di Hyderabad. KD segera menghubungi Abi untuk meminta berkas Puja dan KD menyuruh anggota asosiasi segera melakukan perkumpulan. Abi mengabari, dulu kasus Puja telah ditangani oleh Vikram Rudraraju. Tangan kiri mayat telah hilang dan KD ingin informasi lebih detailnya. Kini Tanya, Sanjana, dan Puja sudah teridentifikasi. Semuanya adalah anggota kesejahteraan wanita. Tak lama Durgama, mantan pembantu Puja, datang.
Saat ditanya mengenai ఇక్కడ Puja, పనిచేసిన పాత ప్రెసిడెంట్ చనిపోకముందు Durgama malah membahas Jansi. 15 tahun yang lalu, Jansi adalah presiden anggota. Dia sangat baik, namun tiba-tiba seorang membunuhnya dengan kejam. Jansi tinggal sendiri di Maduwarada. Kedi segera menyuruh Rati menutup sementara gedung ini dan mengirim pesan ke semua anggota untuk terus berhati-hati. Singkat cerita, Abi akhirnya sampai di rumah mendiang Jansi. Rumah itu tak terawat, namun ada beberapa diagram di tembok, rumah pohon kecil yang nyata, dan foto Ramprasad. Farsha melihat seorang bersembunyi di sana, namun tak mendapatinya. Kedi mengamankan foto Ramprasad yang berkaitan dengan diagram tengkorak, diagram rumah pohon, dan semua gaya yang sama, ayah, ibu, dan anak. Lalu seorang staf mengantar laporan forensik Jansi. Dia dibunuh secara brutal, jarinya dipotong, dan tiba-tiba seorang membakar rumah pohon itu. Di saat yang sama, Abi menelpon staf forensik Hyderabad. Shinde mengaku file Puja telah diambil alih oleh Inspektur Viswa. Jadi Abi segera ke rumah Viswa. Sedangkan Kedi mencari berkas tentang iklan Ramprasad yang dimuat di koran beberapa tahun yang lalu. Tak lama suami Puja datang memenuhi panggilan Kedi. చెప్పండి. మేడం నేను పూజ వాళ్ళ హస్బెండ్ హరిని. Tapi DSP menelponnya. Dia kesal, Kedi melanjutkan penyelidikan kasus ini tanpa persetujuan darinya. Untuk itu DSP memecatnya secara tidak hormat karena terbukti membocorkan pertemuan Raghav dengan kepolisian. Bahkan DSP menarik keamanan yang diberikan untuk Kedi. Kedi segera pulang. Namun Arya sudah diculik pelaku yang hanya meninggalkan diagram dengan pola yang sama sebagai pesan untuknya. Farsha menyusul Kedi yang sedang galau. Dia menyuruh Kedi tak emosional agar Arya bisa terselamatkan. Farsha memberikan laporan di mana selama 9 tahun anak Ram telah memposting iklan obituari di surat kabar. Kedi sangat penasaran dengan anak Jansi. Dia menemukan petunjuk setiap postingan obituari selalu berdampingan dengan iklan free dental. Bahkan terdapat logo yang sama di rumah pohon. Artinya gigitan di leher Sanjana berkaitan dengan dokter gigi. Sanjana pernah memasang kawat gigi transparan dan bisa dipastikan dokter gigi inilah si pelakunya. Dia menargetkan semua anggota asosiasi perempuan, itu sebabnya Arya menjadi target selanjutnya. Ranjita juga menjadi target si dokter, jadi mereka akan menggunakan Ranjita sebagai umpan. Farsha segera mencari Ranjita. Dan Kedi mencari buku catatan istrinya. Di sana tertulis Arya pernah datang ke KRP Dental Klinik Bogapuram. Kedi segera menuju klinik tersebut. Dia pun melihat foto Ramprasad terpajang di sana. Dia juga melihat diagram pola seni yang sama, juga mendapati sebuah celah yang sangat mencurigakan. Saat dibongkar, Kedi menemukan potongan tangan. Tak lama Kedi diserang dari belakang. Di sisi lain akhirnya Arya menyadari ternyata si pelaku adalah Kumar, pacar Ranjita sendiri. Dia mencari di mana Kedi berada. న్యూస్ పేపర్ ఆఫీసర్స్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. Sedangkan Kedi sedang menerima siksaan dari Kumar. Kumar akan segera membunuh Arya seperti yang ia lakukan terhadap korban wanita sebelumnya. Dia juga menceritakan bagaimana ia memotong Sanjana dan beberapa wanita lainnya. Kumar adalah seorang psikopat. Dia melakukan itu karena dendam dengan ibunya. Ibu telah menyakiti ayahnya demi kepuasan seksual. Ayah mengakhiri hidupnya sendiri. Sedangkan ibunya, Jansi, berlindung di bawah anggota asosiasi wanita dan semua anggota itu mendukung ibunya. Bukankah semua orang yang mendukung penjahat adalah psikopat? Itu sebabnya Kumar menaruh dendam dengan semua anggota dan ingin mereka semua mati di tangannya. Lalu Kedi memanggil Max, anjing setianya, untuk datang menolong. Berikut juga Farsha, tiba-tiba datang.
Namun Max tergeletak setelah tertembak Kumar. Kedi kehilangan kesabaran dan menghabisi Kumar dengan kejam pula. Kumar mati, Kedi pingsan, dan Arya harus diberikan perawatan intensif. Sedangkan Varsha merekam pengakuan Jansi soal Kumar yang mengancam akan membunuhnya. Beberapa waktu kemudian, setelah menjalani operasi, akhirnya Kedi lolos dari kematiannya. Max ternyata masih hidup karena peluru tak mencapai jantungnya. Setelah itu, DSP menjenguk Kedi. Dia menyesal telah memecat Kedi dan memintanya kembali bertugas. Namun Kedi sudah terlanjur kecewa. Kedi memutuskan untuk pindah tugas ke kota lain dan berpamitan dengan Varsha. Tapi Kedi bertanya, dari mana Varsha tahu keberadaan Kedi saat di klinik? Ternyata Varsha diam-diam memasang GPS di mobil Kedi untuk mengetahui keberadaan daruratnya. Di akhir film, akhirnya Kedi dan Arya merayakan pesta perkawinan mereka secara meriah. Abi memberitahu karena Kedi sudah mengundurkan diri di Hyderabad, maka inspektur baru telah ditugaskan sebagai penggantinya. Dia adalah Arjun Sankar. Nah, besok ada part 3 nih Besti. Sepertinya akan lebih seru karena aktor favorit Mimin yang akan memerankannya. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.